bonsai sambil ngopi, sedap, asik sekali. Sobat Bonsai, sekarang kita akan bahas mengenai bonsai lada-lada atau lada Cina dengan nama ilmiah Santoxylum piperitun. Lada-lada adalah pohon subtropis dengan berdaun kecil yang sangat umum digunakan sebagai bonsai dalam ruangan. Namun harus dilindungi dari suhu di bawah 10 derajat Celcius. Lada-lada atau lada Cina yang juga disebut sebagai lada Sichuan tumbuh di banyak bagian Asia dan sangat umum di Himalaya, Jepang, dan Korea. Biasanya tumbuh sebagai semak besar, namun bisa tumbuh menjadi sekitar 2 meter. Dengan perlakuan yang tepat, lada-lada dapat tumbuh dengan baik di Indonesia dan dapat dibuat bonsai yang bagus. Ini adalah pohon lada-lada yang harus dirawat karena memang semua jenis bonsai dan semua bonsai harus dirawat secara rutin. Saya akan melakukan pruning, yaitu pruning daun, begitu juga penataannya. Nanti dalam berikutnya agar bonsai ini menjadi lebih indah dan menjadi nantinya akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa dalam perawatan bonsai ini harus dilakukan rutinitas perawatannya. Dalam perawatan bonsai dalam hal ini adalah mempruning bonsai baik itu daun maupun secara total itu dilakukan setelah daun ini adalah tua. Kalau daun ini sudah tua, barulah kita laksanakan atau kita lakukan pruning daun. Nah, berapa lama daun ini tua? Kurang lebih 3 bulan sampai dengan 4 bulan daun ini sudah tua, sehingga harus kita lakukan pruning daun. Teman-teman pemula bahwa tadinya yang sudah daun rimbun, kenapa sih dihabisin? Yaitu adalah untuk pertumbuhan daun berikutnya itu adalah bisa kompak. Jangan nunggu sampai rontok sendiri. Nanti kalau sudah rontok sendiri, pertumbuhan ini tidak akan kompak. Sampai itu mari kita laksanakan pruning daun ini, sehingga nanti dalam pertumbuhan berikutnya adalah bisa tumbuh dengan kompak. Begitu juga untuk membatasi karena bonsai sudah jadi, membatasi pertumbuhan cabang baru atau ranting baru yang ngelop. Intinya di situ. Mari saudara, ini katakan saya laksanakan pruning daun yang nanti juga mungkin akan dibantu oleh teman yang lain, sehingga dalam pruning itu nanti kita akan tahu bagaimana cara mempruning daun. Ini adalah tidak kami pruning total, tetapi ini menata. Dalam penyajian nantinya, dalam penyajian kontes, kita akan bisa maksimal menampilkan sebuah bonsai ini. Jadi kita teliti satu-satu mana yang perlu kita hilangkan dan mana yang tidak. Kemudian barangkali masih ada yang perlu dibesarkan, perlu dilos, demikian. Mungkin ada tambah ranting atau tutur ranting atau anak ranting. Lada-lada berdaun kecil, hijau gelap dan mengkilap. Batang dan dahan memiliki duri.
Berhati-hatilah saat pengawatan karena bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi Anda. Yang bawah kita hilangkan sehingga detail daripada perantingan ini akan kelihatan jelas. Bagaimana dalam proses pembuatan bonsai ini detailnya akan jelas, tampak ini cabang ini, kemudian ini ranting-rantingnya ini dilihat dari sudut pandang atau dari tampak depan, dia akan kelihatan jelas. Misalnya seperti ini harus kita potong. Nah, ini daun yang seperti ini yang akan menutupi jikalau kita menghadapi suatu kontes, itu akan kelihatan. Lada-lada berbunga kecil dan memiliki warna kuning kehijauan, sedangkan buah matang berwarna kemerahan dan terlihat seperti merica. Dari buah lada Cina dapat dibuat bumbu pedas, meskipun hal ini tidak ada kaitannya dengan lada hitam asli. Ini adalah tanaman dioecious dengan spesimen laki-laki dan perempuan. Saya tak ngopi-ngopi dulu. Nanti setelah itu setelah ngopi bonsai sambil ngopi, sedap, asik sekali. Oke dulu ya, istirahat dulu teman-teman. Nah, sekarang Sobat Bonsai pasti pengen tahu kan bagaimana cara merawat bonsai lada-lada yang tepat. Untuk merawat bonsai lada-lada ada beberapa hal, yaitu posisi. Dalam iklim yang hangat, bonsai lada-lada dapat diletakkan di luar ruangan sepanjang tahun. Di iklim sedang, itu dapat ditempatkan di posisi cerah yang terlindung angin atau semi teduh dari bulan Mei hingga September. Pada dasarnya lada-lada membutuhkan tempat yang hangat dengan banyak cahaya dengan suhu antara 16 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius. Di Indonesia sebaiknya diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari setengah hari. Jika lada-lada ditempatkan dalam posisi dengan cahaya yang cukup sepanjang musim, itu akan membuatnya terus tumbuh dengan baik. Tetapi tetap dijaga agar tanaman ini tidak berada pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dan tidak terpapar panas terik sepanjang hari. Penyiraman. Lada-lada termasuk tanaman yang membutuhkan banyak air, tetapi tidak tahan terhadap kelembapan yang stagnan. Jika tanahnya cukup kering, pohon lada-lada harus disiram dengan air segera setelah permukaan tanah menjadi kering. Ya, teman-teman semua pembonsai Indonesia, ini sudah selesai, kita pruning. Kita tinggal menunggu 4 bulan berikutnya. Perkembangan kita cek lagi, kemudian bagaimana kita rawat lagi setelah 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian kita revisi, barangkali ada yang over, ada yang kurang, over style bisa, over size bisa. Untuk itu selalu kita
dijaga, harus konsisten dalam kita merawat sebuah bonsai seperti ini. Demikian dulu, ini sudah selesai, kemudian kita tunggu 3 sampai dengan 4 bulan lagi. Sekian dulu teman-teman dan sahabat-sahabat bonsai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media tanam diusahakan poros dan memiliki drainase yang baik. Pemupukan dapat menggunakan pupuk organik cair seminggu sekali sampai paling lama sebulan sekali, sesuai instruksi pemberian dosis. Dan selama dijaga agar tidak menimbulkan hama dan gulma seperti cacing, jamur, lumut, dan lumpur. Selain itu, jika ingin praktis Anda juga dapat menggunakan pupuk slow release yang mempunyai durasi pelepasan nutrisi sampai 6 bulan. Pemangkasan atau pruning dan pengawatan. Bonsai lada-lada yang setengah jadi dan yang sudah jadi harus dilakukan pemangkasan daun dan perantingan agar kondisinya selalu terjaga. Dari ranting yang dipotong akan kembali tumbuh 2 tunas daun dan seterusnya. Namun sebaiknya tidak dilakukan pruning lada-lada sepenuhnya atau defoliage atau pruning total. Pengawatan pada tahap setengah jadi masih diperlukan untuk mengarahkan gerak perantingan agar sesuai desain yang diinginkan. Pengawatan dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun. Pemangkasan yang rutin, disiplin, dan pengawatan yang baik membantu mengembangkan bentuk bonsai lada-lada menuju desain yang diinginkan lebih tepat dan cepat. Repotting dilakukan setahun sekali dan paling lama 2 tahun sekali. Pada saat repotting dilakukan pemangkasan akar agar terjadi peremajaan akar sehingga kesehatan pohon tetap terjaga. Selain itu juga dilakukan penggantian media tanam. Media tanam yang cocok adalah pasir malang dan humus dengan penambahan pupuk. Pohon lada-lada dapat diperbanyak dan dibudidayakan menjadi bahan bonsai melalui biji, stek, dan cangkok. Meskipun lada-lada termasuk jenis tanaman yang jarang terserang hama, namun jika bonsai diletakkan di luar ruangan, serangan hama kemungkinan dapat terjadi, khususnya hama putih. Hal ini dapat diatasi dengan membersihkan bagian yang terserang dengan menggunakan deterjen, sikat halus, dan semprotan air. Dilanjutkan dengan penyemprotan insektisida secara berkala.